yang paling mampu mendongkrakkan percaya diri seseorang itu tidak ada lain kecuali agama. Nah, tapi apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau mengatakan seperti ini, membangun kecemasan kita. Nggak usah mikir calon mertua merem dapat itu dah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Ini baru pertama, Mas. Oh iya, baru pertama ya? Baru pertama. Oh iya, maaf. Perdana. Iya. Ternyata ini baru perdana. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan Syakir. Nama saya Marvin Adi Putra. Alhamdulillah kita bisa menjalankan podcast pertama kita di program terbaru Radio Binbas Yogyakarta. Alhamdulillah telah hadir juga bersama kami di sini yaitu Ketua Stitma atau Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta yaitu Al-Ustadz Sarwadi MPDI Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Semuanya pada sehat kan? Alhamdulillah sehat. Mas Marvin, apa kita mau bahas hari ini ya? Nah, karena ini baru podcast pertama, jadi materi yang dibahas ini nggak terlalu berat. Cuman ini krusial dan memang mungkin beberapa teman-teman kita yang di luar sana juga banyak mengalami, yaitu tentang ini problematika pemuda, Ustaz. Problematika pemuda ini kalau kita bahas ini panjang banget. Cuman betul sekali. di sini kita udah dapat pemateri yang luar biasa beliau Ustaz Sarwadi dan insya Allah akan kita bahas ya problematika dari awal sampai selesai nanti gimana. Saran-saran beliau pasti sangat bermanfaat bagi kita semuanya dong. Nah betul sekali seperti teman anak sendiri pun merasakan hal yang sama, Ustaz. Apalagi beliau lulusan pondok pesantren SMA-nya, lalu beliau kuliah di universitas negeri yang di sana kan memang campur baur antara ikhwan dan akhwat. Itu membuat terutama fitnah wanita itu sangat-sangat berat itu bagi dirinya. Sampai beliau bertanya ke anak gimana caranya kita buat bisa setidaknya meminimalisir fitnah wanita tersebut, Ustaz. Mungkin ada sarannya, Ustaz? Masya Allah. Meminimalisir fitnah wanita ya. Jadi sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah pada hari ini, pada malam hari ini kita diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Kemudian diberikan kesempatan berkumpul dengan para pemuda semuanya. Alhamdulillah ini masih muda semuanya. Mas Marfian, terus Mas Fadlan ya. Kemudian di sana juga ada Mas Hafid ya. Kemudian Mas Andri itu yang paling muda, Masya Allah luar biasa. Penyanyi udah nikah, muda semuanya. Iya, saya juga masih muda ternyata, alhamdulillah. Jadi pembahasan kita kali ini tentang pemuda karena pemuda itu sebenarnya masa-masa yang sangat powerful. Ya, tidak ada momen yang lebih powerful daripada masa-masa muda. Dari setiap zaman, entah itu zaman dari zaman Barat. Dunia Barat dari Napoleon Bonaparte CS, kemudian zaman ketika Islam di awal Islam itu juga gregetnya itu ada di tangan para pemuda. Yang pemuda paling mulia Ali, Sayyidina Ali. Kemudian kita majukan lagi ke negeri kita, bahkan bisa dikatakan proklamasi tahun 45 tidak terjadi kalau Soekarno tidak diculik oleh para pemuda. Benar. Ya, para pemuda. Ya. Jadi masa yang paling powerful itu adalah masa muda. Ya. Jadi orang yang sedang mengalami masa muda ini, baik ini teman-teman yang di sini atau teman-teman yang di luar sana, para pendengar, atau kalau yang mendengarkan bapak-bapak, nanti para anaknya bapak-bapak, anaknya ibu-ibu semuanya, atau yang masih anak-anak calon pemuda. Kita berikan pesan bahwa masa yang paling powerful itu adalah masa muda. Dari segala sisi. Ya. Fisik oke. Ya kan? Masa kuat-kuatnya itu masa pemuda. Kemudian dari postur, ya, itu masa muda. Ya kan? Masa paling gesit, ya, six pack, ya. Six pack. Ya. Six pack itu pemuda. Nanti kalau sudah mulai 35 ke atas itu sudah itu. Ya, itu sudah semakin ke depan itu. One pack. Iya, one pack lagi itu. One pack lagi itu. Jadi kalau saya zero pack Ustaz. Masya Allah. Zero pack. Zero pack ini nanti ya itu
Kalau sudah menikah itu rata-rata itu mengalami perkembangan ke depan dan ke belakang. Ya. Jadi masa muda ini adalah masa yang sangat luar biasa, powerful, ya. Sedangkan yang menjadi masalah rata-rata hampir dimanapun itu yang menjadi kekhawatiran dari generasi orang tua di generasi pemuda itu ternyata satu sisi adalah masa yang powerful, tapi di sisi lain itu adalah masa krisis. Krisis. Itu krisis itu. Jadi yang mengalami krisis tidak hanya uang, ada krisis moneter. Ya. Krisis perasaan juga, Ustaz. Ini kalau ini Krisis krisis perasaan ini orang bilang kalau sama orang-orang milenial ini kaum galauer ini. Iya. Aduh. Ya. Saya enggak tahu. Kaum galauer, kemudian ada yang bilang apa? Jonas. Oh, iya. Kemudian tapi insya Allah ini jomblo fisabilillah kalau Amin. ini. Jomblo fisabilillah, amin. Ya. Jadi sebenarnya ini termasuk tadi yang disampaikan oleh Mas Fadlan tadi, fitnah wanita. Ya. Kalau yang paling sederhana, paling to the point, paling jitu adalah menikah. Itu mengikis fitnah wanita paling besar. Tinggal nanti kan hitung-hitungannya. Kan menikah tidak bisa hanya modal Bismillah, semangat, main, terabas. Tapi banyak sekali, ya banyak sekali yang perlu dipersiapkan, terutama ya biasanya secara umum kan ketika orang menikah mau disiapkan apa? Kendaraan, motor, mapan, rumah, ya itu. kelamaan. Padahal ada sesuatu yang lebih penting untuk dipersiapkan, mental. Ya, mental. Mental itu bukan berani atau tidak berani, Mas. Tapi mental itu adalah pertama kepemimpinan. Mau tidak mau, suka tidak suka, laki-laki nanti jadi pemimpin, imam. Oh iya. Nah itu. Nah jadi imam itu butuh bekal. Ya kan? Lah kalau orang Islam, pemuda Islam, ya bekalnya apa? Untuk jadi imam? Ya agama. Agamanya, Ustaz. Agama. Ya. Jadi ada satu istilah ini. Ketika tidak ada alasan agama, kita tidak memiliki alasan yang lain yang paling kuat. Ya. Ketika kita jadi pemimpin rumah tangga. Atau katakanlah ketika yang sudah menikah tidak punya alasan yang lebih kuat untuk mencintai istrinya kecuali alasan agama. Ya kan? Benar-benar. Kalau orang milih cantiknya aja, tadi kan bisa luntur ya, Tan. Iya. Terus kekayaan juga bisa hilang. Tapi ini kalau agama kan bisa dipertahankan sampai nanti ke akhiratnya juga ya, Ustaz. Langgeng biasanya. Langgeng. Kuncinya itu. Ya. Malah di luar sana tuh mikirnya mau nikah tapi nggak ada uang, nanti makannya gimana, nggak ada yang pikiran agamanya dulu. Ditanya calon mertuanya, udah kerja apa Mas? Gitu. Itu kan kita yang repot gitu. Nah iya itu. Makanya mental itu. Mental. Kalau kita cara berpikirnya nanti mau makan apa, kerja apa, itu mental. Makanya banyak generasi mengalami generasi krisis, salah satunya itu kan krisis identitas. Ya, di antara pemuda. Krisis identitas yang pertama itu hilangnya kepercayaan diri. Baik kepada dirinya maupun kepada Allah, Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya. Coba kalau misalkan anaknya sudah ngaji, bagus, punya keimanan yang bagus, akidahnya bagus, ya nggak akan keluar itu nanti mau kasih makan apa. Bahkan calon mertua pun nggak ada pertanyaan seperti itu. Kamu nikah mau kasih makan anak saya apa? Nggak ada. Itu yang ditakutin, Tan. nah itu yang ditakutin pemuda-pemuda masalahnya. Mau nikah itu misalnya itu takut. Dari zaman dulu makanan anak orang itu ya itu aja, ya. Nasi dan kawan-kawan, gandum dan kawan-kawan, itu aja. Nggak ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Makanya mental, ya, itu nomor satu, ya. Identitas pertama yang secara umum di sebagian besar itu kita terjebak dengan cara berpikir kita sendiri, ya, karena bisa jadi, ya, kita terlalu menelan apa yang ada di luar sana seutuhnya tanpa ada filter. Ya, mungkin melihat ya
dinamika kehidupan yang begitu ruwet ya, persaingan yang luar biasa, kemudian globalisasi ya, artinya bahwa semuanya harus menumpuk ini, bahkan misalkan kuliah takut, ada ketakutan, sudah selesai S1 masih ketakutan dia, takut nggak dapat kerja, takut macam-macam ya, sudah S1 ya Masih ada bayang-bayang gitu. iya. Nah, ini mental yang makanya ada istilah yang namanya mental block. Mental block. Ya, ini yang menjadi semacam dinding yang luar biasa, yang banyak menghantui kawan-kawan kita di luar sana. Kecemasan. Ya, mudah-mudahan ini yang di sini nggak pada cemas masalah seperti itu. Insya Allah. Insya Allah kan cemas. Insya Allah. Cuman juga kendalanya kan gini, Ustaz. Masalah selain dari persepsi orang tua, juga dari masyarakatnya, Ustaz. Masyarakat ini kan juga pengaruhnya sangat besar nanti kalau kita misalkan udah baru muda ini udah berani nikah ya gitu kan. Gimana nanti pekerjaannya? Nah, itu tadi. Apa ini termasuk juga mental block tadi yang menghalangi kita untuk bergerak maju seperti itu? Iya, betul. Kekhawatiran. Iya. Kekhawatiran kaum tua atau orang-orang tua atau rasa sayang yang kadang berlebih dari orang tua itu setiap zaman itu sama. Dari dulu sampai sekarang sama polanya, hanya ganti casing aja, casingnya ganti, tapi polanya sama. Jadi nanti khawatir nanti anak gini, oh dia sudah nikah terlalu dini atau nikah terlalu muda, nanti gimana. Memang satu sisi harus dibentuk, makanya pendidikan itu sangat penting. Pendidikan. Kenapa orang-orang zaman dulu ya di kampung-kampung ya, bahkan di kampung saya masih ada itu, lulus SMP gadis-gadis sudah nikah. Bahkan teman saya itu lulus SD nikah. Ya. Lulus SD, Mas. Ya, sekarang udah punya cucu. Usia berapa tadi? Ya, 35 punya cucu. Udah punya cucu. Wah. Iya, 35 punya cucu. Lulus Dia SD. Dia perempuan, lulus SD, jadi itu dia menikah sudah punya cucu sekarang. Ya. Itu SD sama SD ini. Laki-lakinya enggak. Oh, enggak. Ya, laki-lakinya Keren, biasanya SD. laki-lakinya biasanya jeda 5 tahun atau 5 tahun ke SD atas. sama SD dia habis nikah main kelereng. Dia Tapi itu kembalinya ke pendidikan. Makanya yang paling penting kemandirian itu harus dari awal. Dari awal. Ya. Dan kita kan semuanya terjebak dengan fasilitas yang bernama teknologi. Iya. Satu sisi teknologi itu membantu, tapi satu sisi kita terlena. Semuanya kita andalkan. Misalnya kita bandingkan antara anak-anak kaum alfa ya, anak-anak tahun 2000-an sekarang ya, yang lahir bersama gadget dengan anak-anak tahun yang lahir tahun 90-an. Ya, semuanya masih sama-sama milenial ya. Iya. Tapi apa? Kalau pulang sekolah anak-anak 90-an mereka masih main sama teman-temannya, main kelereng, main ke sungai. main ke sungai, nyuci sepatu bareng. Iya. Kalau sekarang pulang sekolah apa? Dia langsung ambil gadget dan Gadget kan? HP miring langsung. Iya. Udah itu aja. Nanti yang kelas 6 SD juga gitu, gadget. SMP, gadget. Akhirnya apa? Dia wawasannya terkungkung, terpenjara dalam satu kotak kecil bernama gadget itu. Iya. Dikendalikan oleh gadgetnya itu ya. Iya. Soalnya banyak loh di internet tuh, kayak contoh kayak di Instagram tuh, orang tuanya misalkan anaknya masih kecil tuh nangis dikasih HP, suruh nonton YouTube. Itu dari kecil banyak orang tua yang zaman sekarang tuh seperti itu loh. Dan kadang orang tua ya itu pasti kasih HP, nonton YouTube, anaknya diam gitu. Jadi ketika anaknya rewel udah kasih aja HP. Iya. Itu salah berarti sebenarnya. Iya, satu sisi ketika tidak ada pendampingan ya. Ya, atau malah bisa jadi ya, banyak juga terjadi di kalangan kaum mak-mak milenial itu. Anaknya nangis, kasih HP, nonton YouTube. Ibunya Beberes. Instagram. Iya. Lebih parah ya, main TikTok. Ini terjadi. Mungkin di sini tidak ada, tapi di luar banyak. Di luar sana banyak. Ya, anaknya main YouTube, ibunya TikTokan. TikTokan, IG. Ya. Ini berbagai macam, kalau kita kaji, berbagai macam krisis. Artinya apa?
Pertama kan krisis identitas, hilangnya optimisme. Kemudian apa? Yang kedua, hilangnya arah. Ya kan? Iya. Iya betul. Jadi seakan-akan hidupnya itu roadmap-nya nggak ada. Nggak ada GPS-nya. Mau kemana itu nggak ada. Nah ini yang susah. Akhirnya apa? Ya sudah. Ya angin ke barat, ikut ke barat. Iya. Angin ke timur, ikut ke timur. Free Ya. plan gitu ya. Ada angin puting beliung dia. Ikut aja. Ikut aja. Ikut mending, lenyap. Oh iya. Muter aja sih tuh. Bahaya. Muter aja. Iya. Ya, itu yang terjadi. Jadi harus ada jalan way of life-nya gitu ya, Ustaz? Harus. Namanya orang hidup kan gitu. Hidup itu kan dari zaman diciptakan bumi, dari awal zaman diciptakan manusia. Kan habis hidup kan berapa tahun kita menunggu itu kan juga mati. Betul. Ya. Artinya apa? Sebenarnya perjalanannya sama. Ya kan? Lahir, tumbuh, besar, kemudian ya kalau sampai tua, kemudian meninggal, diwafatkan. Itu selesai. Nah, kalau kita, misalkan generasi kita, ini yang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pemuda-pemuda kaum muslimin bisa menemukan petanya. Amin. Peta hidupnya. Jadi kalau dia hilang jalannya dari kemudian masa muda sampai dia menua, itu mau diisi dengan apa? Nah, ini yang kasihan. Oh iya. Karena ada istilah sebenarnya 40 tahun, usia 40 tahun ke atas itu adalah apa yang kita lakukan pada usia 20 tahunan. Ya. Artinya kematangan mental itu sekitar 40 tahunan. Ya. Tapi penggodokannya itu apa yang terjadi ketika usia kita 20 tahunan. tahun itu. Justru itu umur yang menentukan apa yang akan terjadi masa depan kita, bisa bilang gitu ya, Ustaz? Itulah yang saya sebut tadi powerfulnya itu di situ. Ya. Di usia 20 tahun, Ustaz. Iya. Anak 19 nih, Mas. Aku Sebentar lagi nih. 20. Ini bentar lagi nih. Nah itu. Makanya harus kita tentukan itu. Dari 19 katakanlah Mas Marfian. Ya kalau saran saya deadline. Mau menikah berapa tahun lagi? Aduh, ini Itu nih. yang terdekat. Ayo Mas. Ini berapa tahun lagi Mas? mendingan jawab soal ujian, Mas. Jawab soal kayak gini nih. Ya, harus ditentukan Susah nih. itu. Kita harus buat peta. Kalau dalam bahasa self management, artinya manajemen diri. Ya, kita benar-benar harus buat peta. Ya, mau menikah berapa tahun? Kuliah semester berapa, Mas Marfian? Semester 4. Ya. Semester 4 ya, jurusan Pendidikan Agama Islam. PAI Stigma ya. Iya. Ya, semester 4 PAI ya. Mau lulus berapa semester lagi? Tinggal 2 tahun lagi. Iya, 2 tahun lagi. 2 tahun Mas, lagi. semester 2 tahun lagi itu sudah standar umum. Kalau bisa kita melebihi standar. Karena kita punya itu tadi powerful. 3 tahun setengah gitu. Iya, 3 tahun setengah. Ya. Karena sekarang kita bisa lulus lebih cepat dari 4 tahun boleh. Boleh, betul. 3,5 tahun atau 7 semester selesai. Sah. Dulu malah 3 tahun boleh lulus. Pernah saya coba dan alhamdulillah berhasil. Masya Allah. Ya. Itu bisa berhasil. Dan ternyata mahasiswa yang bisa lulus cepat itu bukan berarti dia mahasiswa yang tidak aktif. Hanya bahasa kawan-kawan saya dulu itu bahasa misalkan kamar, kampus, kantin. Iya. Bukan itu. Sampai sekarang masih kayaknya. Iya, tuh. bukan itu. Tapi justru orang yang punya banyak waktu, khususnya pemuda, itu adalah yang dia sibuk. Itu dia yang banyak waktu. Orang sibuk itu justru orang yang banyak waktu ya? Iya, banyak waktu. Sibuk, Kok bisa itu? banyak Iya. waktu. Iya. Buktinya apa? Rata-rata orang yang sibuk, jadwalnya padat, dia yang bisa menyelesaikan banyak pekerjaan. Tapi orang yang nganggur, ya misalkan di kos-kos ya, ya di kos-kos misalkan anak kampus kos. Karena dulu saya pernah coba ketika kuliah itu tinggal di masjid sama ngekos itu pernah. Itu Allahu Akbar ketika di kos itu ternyata dunia itu perjalanan pelan sekali. Ya, ba'da subuh nanti masuk kamar, keluar nongkrong, tahu-tahu udah jam 7. Beli makan, selesai makan tahu-tahu jam 8, jam 9. Nanti mau ngobrol ngantri mandi, tahu-tahu udah jam setengah 10. Nggak terasa gitu. Iya. Cepat gitu ya waktu. Iya. Iya, bukan cepet itu. Jadi kayak lambat. Jadi kayak dunianya slow motion karena tidak ada sesuatu gini yang aja kita gitu ya? lakukan. Oh, Ya.
Iya, iya. Beda ketika kemudian saya kuliah, kemudian sambil wirausaha, atau mungkin kuliah sambil nyantri, atau syukur ada kampus yang berbasis Pondok. pesantren. Pesantren. Nah, dia terisi semua. Mungkin dia kelihatannya lebih capek daripada kampus yang lain kan. Habis kuliah nggak sempet selfie kan. Nggak seperti Ya. kosan. Jalan-jalan. Iya. Nah, itu. Tapi kan ini bukan saat-saatnya untuk selfie ya kan. Ya. Apalagi TikTokan ya, Ustaz. Apalagi TikTokan. ya. Itu. Ya, ini bukan saatnya. Kita harus, ya kalau kita anak-anak muda buatlah sesuatu yang anti mainstream dikit lah. Ya, nggak yang lain tiktokan, kita tiktokan, ya. Apalagi nongkrong di warung kopi ya, Ustaz. Iya, nongkrong. Ngikutin alur. Kalau nongkrong di warung kopi, kita jadi ownernya. Nah, itu. Nongkrong warung kopi, kita ownernya. Kita harus tampil beda gitu Ustaz, Iya. dari yang lain. Nongkrong di angkringan, oh kita pemilik gerainya. Ya. Bisa gitu. Yang lain jajan di kantin, kita yang nyediain makanannya. Nah, betul. Ya. Kalau seperti itu tadi nggak mikir tadi mau kasih makan atau apa. Kalau menikah Oh iya ya. nggak mikir. Karena apa? Dia nggak akan pernah mentok. Aduh, dia nggak akan mengandalkan satu lembar ijazah. Betul, betul. Itu hanya kertas. Karena apa? Soft skillnya udah jadi. Jadi Kepercayaan bangunan di dirinya dalamnya udah jadi. Ya ibarat kata, misalkan dia nggak punya modal, dia pun bisa bisnis. Betul. Ya, karena kemampuan komunikasinya udah jadi. Dia terbiasa luas, ya, biasa bergaul. Makanya tinggal di pesantren itu luar biasa manfaatnya. Satu, kenapa? Ini dalam kerangka manajemen ya. Pesantren by system adalah model pendidikan terbaik. Ya. Kenapa? Karena di situ 3 macam pendidikan bergabung jadi satu. Apa aja itu? Pendidikan formal, Heeh. ya, dari TK, SD, TK nggak formal ya, dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Perguruan tinggi. Ya, kedua, pendidikan non formal. Ya, pendidikan non formal itu seperti orang bermasyarakat. Ya, pendidikan non bersosial formal. gitu ya? Pendidikan non formal itu pendidikan tambahan di luar itu. Seperti kajian. Ngaji, ya, ngapalin ya matan, ya, kemudian bisa mulazamah, ya. Kemudian pendidikan informal. Pendidikan informal itu bahasa sederhananya kita ketika dalam pesantren itu kan orang dari berbagai macam daerah kan ngumpul jadi satu. Betul. Ya, dari ujung Aceh sampai ujung Papua. Sabang kan? Merauke. Iya, komplit itu sudah. Ya, ketika tanya mana Indonesia, pesantren. Isinya satu kamar itu bahkan Iya, bisa betul, orang betul. dari Iya. mana-mana. Ustaz. Betul, betul. Iya, jadi kalau tanya mana Indonesia, ya udah pesantren. Satu kamar itu Aceh, udah Kalimantan, Ya, Sulawesi, betul. Papua, Betul. Jawa, Semua Lombok. bahasa ada. Iya, Ada. komplit ya, komplit ya. Ya. Itu jadi satu. Dalam ketika jadi satu kamar, satu asrama, satu pesantren, itu kan bergaul, bersosialisasi, berinteraksi, bersinergi. Itulah pendidikan informal. Yang bisa jadi susah kita dapatkan di luar, susah kita kondisikan di luar. Tapi dalam pesantren ya, terlepas dari yang namanya sebuah sistem pasti ada plus minusnya. Terlepas dari itu, kita sudah dapat itu semua. Ya. Makanya nggak ada itu alumni pesantren yang galau, bingung masalah kerja, apalagi masalah nikah. Ya, karena ada pesantren putra putri udah 50-50 aja ketemukan selesai. Minta ustadznya. Selesai channel itu. ustadznya. Ya, minta channel, ya. Makanya ada istilah. Ini dosen saya itu di UIN sana menyampaikan. Banyak alumni perguruan tinggi yang nganggur, tapi tidak satu pun alumni pondok pesantren nganggur. Kalau dia mau beraktivitas. Ya. Rahasianya di pola pendidikannya tadi ya, Ustaz? Iya. 3 utama tadi. Jadi satu digabung, ya. Jadi satu, ya kan? Misalkan ini, Mas Marsian dari mana? Dari Pacitan, Jawa Timur. Jawa Timur. Mas Fadlan? Bekasi. Bekasi tuh, Jawa Timur, Bekasi ini. Yang di sini Mas Hafid dari mana? Dari Lampung. Lampung. Ustadz Andre? Saya dari Madiun, Ustaz. Madiun. Jawa Tangganya sama Mas Paulian. Lombok. Lombok. Palembang. Oh, Tuh jauh, kan? jauh. Iya kan? Jauh. Iya. Kan punya jadwal apa ngumpul jadi satu di sini? Oh iya benar. Iya kan? Iya, betul, betul. Ini
Ya, menariknya di situ. Coba kalau misalkan bahasa ya, kita bangun misalkan Nah, iya. dari 3 pendidikan itu, efeknya tadi misalkan ke yang bingung sampai tadi bingung fitnah wanita, kan solusinya paling tepat nikah. Nikah itu solusi paling tepat. Yang ketika nikah itu kan butuh persiapan. Iya. Betul. Persiapan mental kan sudah tinggal di pesantren. Jadi sudahlah seletel-letelnya santri minimal kan tiap hari dia sudah dengerin kajian. Jadi nggak harus hafal, tapi yang penting nancep. Terbiasa ya tadi. Iya, nancep, terbiasa, terbentuk itu aja. Karena banyak ya santri-santri yang mungkin dia bisa dalam tanda kutip ya susah diatur, tapi ketika disuruh pulang dia nggak mau, tetap seneng tinggal di pesantren. Iya. Meskipun dia males itu tidur itu, tapi suruh pulang nggak mau. Ya. Artinya apa? Misalkan dia tidak semangat pun mau nggak mau dia dapat. Artinya dia bekal pertama dia minimal sudah dapat. Itu bekal penting, Mas. Iya, bekal penting. Karena apa? Minimal kan yang namanya seseorang kan di atas agama temennya. Iya, Ya kan? betul. Lingkungannya Iya. mempengaruhi. Sejelek-jeleknya santri sih apa sih paling? Ya kan? Kabur. Paling ya Bolos, kabur. nggak masuk. Kabur, ngecengin ustadz. Ya paling gitu-gitu aja. Ya kan? Pacaran insya Allah enggak lah kalau santri kan. Enggak. Iya kan enggak tuh Mas? Enggak. Iya, Paling surat-suratan iya. kayaknya. Alhamdulillah. Ya. Kayak surat-suratan ya. Surat-suratan nanti kan ketangkap keamanan Oh, udah iya. kan selesai. Paling push up 70 kali. Gini dah langsung. Jadi gitu. Bekal pertama sudah dapat. Bekal kedua yang tadi yang mau ditanya calon mertua itu. Anak kita mau kasih makan apa? Sadar atau tidak sadar? Yang tadi ada Bekasi, Pacitan, kemudian Lombok. Palembang, Lombok, kemudian Lampung, Madiun. Ini adalah networking. Ya. Jejaring sosial. Ya. Sekarang ketika di dunia kerja itu tidak tanya IP kamu berapa. Oh. Nggak ditanya. Kira-kira kamu bisa berkawan nggak di tempat kerja? Pertanyaannya seperti itu. Oh, sosialnya itu justru yang Iya. lebih penting ya, Ustaz. Bisa bareng-bareng kerja tim nggak? Mm-mm. Iya kan? Karena nanti di tempat kerja dia nggak disuruh semedil, Mas. Dan dia mah jadi Kalau semedil kan bertapa gitu Ngapain, kan? Mbak, ya? Iya kan? Iya, iya. Artinya dia sudah terbiasa, komunikasi dia sudah terbangun dengan berbagai latar belakang. Dan itu kita temukan di mana? Sadar nggak sadar? Pesantren. Pesantren. Iya kan? Sadar nggak sadar? Ya. Itu ini jaringan networking. Ya. Tinggal kita memantik aja mau mulai atau enggak. Mau sambil usaha ya. Katakanlah antum Mas Marfian pengen usaha, punya ide usaha, nggak punya modal. Kan ada teman-teman punya modal. Dulu tuh sempat mau kita ambil nasi, terus kita nitip di kantin. Saya pernah nyoba kayak gitu, Tad. Dan mungkin berjalan beberapa waktu ya, mungkin karena banyak kerjaan juga, banyak tugas yang di kampus jadinya terhenti, Tad. Nah, di sini mungkin apa ini semacam langkah yang baik, Tad, untuk nanti pembentukan mental saya ini, Tad. Ya, ketika sudah mulai jangan berhenti. Sesuatu yang baik itu. Istiqomahnya ini yang susah, Tad. Nah, Itu Makanya yang kan kita kan tergabung sama tugas-tugas sebagai makanya kuliah, ada istilah gitu. itu tidak ada bujang yang kaya. Oh, Iya, iya. betul. Karena bujang itu gampang mentok. Beda kalau sudah ada bidadari di belakang. ada yang harus dinafkahi ya, Tad. Iya. Ini nih. Mas Andri ini gimana ya? Mentok, panci terbang kan. Piring pecah tiba-tiba kan. Belum, Mas. Udah pernah belum, Mas? Iya. Tiba-tiba piring pecah. Iya. Ini nih. Gitu. Itu networking jaringan. Itu kita kadang nggak sadar itu. Kita nggak sadar. Tapi betapa banyak orang di luar itu susah sekali hanya untuk mencari teman. Sedangkan kita sudah dikondisikan untuk berteman dengan berbagai latar belakang. Artinya ketika dalam satu asrama dia sudah bisa bekerja sama yang baik di kamar itu, ya, di ruangnya itu, atau di satu gedung yang berbagai macam suku itu, dia bisa bekerja sama, bersosialisasi dengan baik. Artinya apa? Dia soft skill-nya udah jadi. Sudah jadi. Secara tidak sadar terbentuk ya, Tad. Iya. Padahal yang paling susah rata-rata training-training yang ada di luar sana itu
training di dunia usaha, itu training membangun apa? Kerja tim. Nah, ini kita sudah ngetim di pesantren 24 jam. Ya kan? Bersihin kamar, antri mandi, ngambil ya kan? makan, iya. Ambil makan. Kalau sadarin kalau boleh cerita ini ada satu pelajaran yang penting tadi bisa Ana ambil ya. Kalau dari teman-teman Ana kan ada yang dari Ternate, Iya. ada yang dari Kalimantan. Nah,